semua, baik kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan hasil wawancara kami di bengkel garage Boski C23 yang berlokasi di kilometer 7, Kelurahan Sasi, Kota Kekamanan. Baik, saya sendiri bernama Venantius Andrea Toroga dan teman saya di ujung kanan saya. Perkenalkan, nama saya Magdalena Nino. Dan saya Immanuel Novrianto Guli. Dan saya Mariawan Delina Hoa. Dan saya Iren Sustive. Baik, kami beranggotakan 5 orang. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, untuk materi pertama, yang pertama nama kegiatan. Nama kegiatan ini adalah kegiatan operasional dan pelayanan bengkel garage Boski C23. Lokasi kegiatan di kilometer 7 Kelurahan Sasi. Pelaku usaha pemilik bengkel bernama Ivan Julian Manafe, yang jenis usahanya adalah bengkel servis, las, dan cat. Kemudian untuk jumlah karyawan berjumlah 2 orang. Tujuan kegiatan yang pertama memberikan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor roda 2. Yang kedua meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi masyarakat. Yang ketiga menyediakan pelayanan servis berkala, ganti oli, tan up, serta perbaikan ringan hingga menengah. Yang keempat meningkatkan pendapatan usaha melalui layanan cepat, tepat, dan berkualitas. Yang terakhir mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penyediaan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Ya, berikut deskripsi kegiatan. Bengkel garage Boski C23 merupakan usaha jasa perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor roda 2 yang beroperasi di wilayah kilometer 7, Kelurahan Sasi, Kekamanan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kegiatan utama yang dilakukan mencakup servis berkala kendaraan, ganti oli, perbaikan sistem mekanis, perbaikan ringan pada bodi, serta penjualan beberapa komponen supercharger. Selain itu, bengkel juga menyediakan layanan pencucian motor sederhana dan pengecekan sistem kelistrikan kendaraan. Dalam operasionalnya, bengkel menggunakan teknologi sederhana hingga menengah meliputi yang pertama, kompresor udara untuk pengisian bahan dan pembersihan komponen. Yang kedua, alat servis standar seperti kunci mekanik, dongkrak hidrolik, dan peralatan tan-up. Yang berikut mesin engine scanner sederhana untuk pengecekan kendaraan tertentu. Yang berikut penampungan bib oli bekas dalam drum tertutup sebelum disalurkan ke pengepul. Yang terakhir, wadah penampung limbah padat seperti filter oli, kain lap bekas, dan spare-part rusak. Yang berikut potensi dampak lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap air. Selain risiko tumpahan oli dan pelumas, kegiatan pencucian komponen mesin menggunakan bensin, solar, atau cairan pembersih dapat menghasilkan limbah cair yang mengandung hidrokarbon, logam berat, deterjen, dan sisa kotoran kendaraan. Yang kedua, dampak terhadap udara. Dampak tambahan yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, emisi gas buang kendaraan pada saat uji statis yang mengandung CO, HC, NOx, dan partikulat. Yang kedua, debu dan partikel kecil dari gesekan rem, pembersihan mesin dengan kompresor, atau sisa serpihan spare part yang terurai. Yang ketiga, uap bahan bakar dan pelarut, terutama saat membuka tangki, menguras karburator, atau menggunakan cairan pembersih berbasis kimia. Yang berikut, bau menyengat dari oli bekas, cairan rem, dan bahan pembersih. Bau ini dapat menurunkan kenyamanan warga sekitar dan pekerja. Yang berikut, kebisingan dari kompresor, perkakas, dan aktivitas mesin kendaraan. Kebisingan berkala yang tidak dikontrol dapat menimbulkan stres ringan atau gangguan pendengaran pada jangka panjang bagi pekerja. C. Dampak terhadap tanah. Selain potensi pencemaran akibat tumpahan minyak, tanah di sekitar bengkel juga dapat mengalami yang pertama, akurat atau akumulasi bertahap. Residu logam berat dari serpihan komponen kendaraan seperti timbal, nikel, krom, dan tembaga. Jika dibiarkan, logam berat dapat meresap dan mengubah kualitas tanah. Yang kedua, penurunan daya serap tanah akibat seringnya tumpahan oli yang kemudian menyebabkan lapisan tanah menjadi hidrofobik atau menolak air. Yang berikut, munculnya area tanah yang mati atau steril di sekitar titik pembuangan limbah padat seperti filter oli, gasket bekas, dan potongan karet.
Yang berikut perubahan struktur tanah bila limbah padat dibuang ke area tanah terbuka karena material logam dan plastik tidak mudah terurai. Yang terakhir, risiko erosi lokal jika area terbuka tercampur residu minyak yang membuat tanah tidak stabil ketika terkena air hujan. D. Dampak sosial. Beberapa dampak tambahan yang perlu dicatat. Yang pertama, peningkatan lalu lintas lokal. Keluar masuk kendaraan ke bengkel dapat meningkatkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi, terutama pada jam sibuk. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi penggunaan jalan lain. Yang kedua, gangguan kenyamanan bagi warga. Masyarakat di sekitar mungkin mengalami gangguan berupa yang berikut: bau oli atau bahan kimia. Yang kedua, suara kompresor. Yang ketiga, aktivitas servis pada pagi atau malam hari. Yang ketiga, perubahan estetika lingkungan. Bila bengkel tidak terata rapi, tumpukan suku cadang bekas di depan bengkel dapat menurunkan nilai estetika kawasan. Yang keempat, potensi peningkatan interaksi sosial positif. Bengkel dapat menjadi pusat interaksi warga, misalnya ketika masyarakat berkumpul untuk servis motor bersama. Hal ini dapat berpererat komunikasi sosial antar warga. Yang kelima, risiko kesehatan ringan pada pekerja. Pekerja bengkel dapat mengalami iritasi kulit, gangguan pernapasan ringan, atau kelelahan jika tidak menggunakan alat pelindung diri dan bekerja di ruang ventilasi yang buruk. Ini termasuk kategori dampak sosial karena berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja. Yang berikut 3 analisis berdasarkan kriteria Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Yang pertama, dampak penting atau tidak penting. Berdasarkan Permen LHK nomor 4 tahun 2021, penentuan dampak penting didasarkan pada kriteria seperti skala, intensitas, dan sifat bahaya kegiatan. Usaha bengkel garage bos kici 23 termasuk usaha skala kecil dengan kapasitas terbatas dan teknologi sederhana. Tidak terdapat penggunaan bahan berbahaya sejumlah besar maupun proses industri berskala tinggi. Yang B, lokasi termasuk kawasan lindung atau tidak. Lokasi bengkel berada di kilometer 7 Kelurahan Sasi, Kepamananu, yang merupakan kawasan permukiman dan layanan usaha kecil. Wilayah ini tidak termasuk kawasan lindung, kawasan hutan konservasi, sepadan sungai, atau kawasan bernilai ekologi tinggi. Baik, yang berikut besaran kegiatan. Ditinjau dari parameter besarnya kegiatan. Yang pertama, jumlah kendaraan yang dilayani terbatas 10 sampai 15 unit per hari. Yang kedua, limbah oli yang dihasilkan hanya beberapa liter per hari. Yang ketiga, luas area bengkel tidak melebihi standar industri kecil. Yang berikut D, tingkat risiko. Risiko lingkungan yang memungkinkan timbul berasal dari tumpahan oli, kebisingan, serta potensi pencemaran udara dalam skala kecil. Tingkat risiko keseluruhan tergolong rendah hingga sedang, terutama jika pengolahan limbah dilakukan dengan baik. Yang berikut C, penentuan instrumen. Jenis dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi oleh bengkel garage bos kici 23 adalah SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan, bukan AMDAL dan bukan UKL UPL. Alasannya, usaha ini termasuk skala mikro kecil dengan teknologi sederhana, menghasilkan limbah B3 dalam jumlah kecil seperti oli bekas dan filter, berlokasi di area non-kawasan lindung, memiliki tingkat risiko rendah, serta dampaknya dapat dikendalikan melalui prosedur pengelolaan lingkungan yang sederhana. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.